Dan kita di sini akan berbicara tentang kekurangannya dulu ya. Mungkin untuk kekurangannya itu, untuk pandangan atau pemandangannya lebih mencolok ya, kurang enak dilihat seperti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channelnya Peternak Punya Mimpi, yang mencoba untuk selalu sharing ya, selalu berbagi pengalaman di seputaran budidaya maggot BSF. Oke, dan semoga teman-teman kabarnya selalu sehat ya, dan selalu semangat dalam berbudidaya maggot BSF. Kejar terus impian dan cita-cita kalian ya. Oke, dan pada kesempatan video atau pada kesempatan konten kita kali ini, kita mau sedikit sharing sama teman-teman untuk kekurangan dan kelebihan media basah dan juga media kering ya. Oke, dan di sini sudah ada media kering dan media basah ya. Bisa teman-teman lihat seperti apa kondisinya untuk media basah dan seperti apa kondisinya untuk media kering ya. Oke, dan kita berbicara untuk kekurangan dari media kering dulu ya. Untuk media kering itu sebetulnya ketika untuk pakan atau nutrisinya cukup ya, misalnya dari seperti protein hewani, protein dari nabati itu akan besar-besar ya. Bisa teman-teman lihat di sini. Tapi ketika untuk media kering, untuk pakannya, untuk nutrisi pakannya tidak tercukupi, misalnya untuk pakan-pakannya itu kita hanya mengandalkan pakan buah ya, dan untuk mengeringkannya kita menggunakan dak itu, biasanya untuk pertumbuhannya sedikit kurang maksimal ya, karena untuk menggunakan pakan buah itu ketika kita mau menggunakan media kering, biasanya pakan itu akan kita kasih ketika untuk pakannya sudah habis ya. Karena ketika untuk pakan masih ada kita tambah, biasanya akan berpengaruh ke medianya, itu akan lengket ya. Bisa teman-teman lihat ini juga kurang maksimal ya untuk pertumbuhannya. Karena ini kemarin menggunakan pakan buah ya, dan baru 2 hari yang lalu kita kasih pakan 5 rumah makan ya, untuk kita jadikan indukan, karena ini untuk nutrisinya kurang. Oke, dan untuk kelebihannya mungkin untuk media kering ini kita tidak apa ya, jadi kita melihatnya enak ya, tidak sedikit mencolok. Jika kita panen juga mudah ya, seperti ini. Dan dia akan lebih cepat menjadi prepupa ya ketika media kering seperti ini. Tidak lama, biasanya di umur 18 hari itu dia sudah mulai menjadi prepupa ya. Ini sekitar umur 3 minggu ya, tapi belum mulai menjadi prepupa. Nanti ketika di umur 4 minggu biasanya, karena ini kemarin menggunakan pakan buah-buahan ya, jadi untuk nutrisinya belum tercukupi atau belum terpenuhi, jadi ini agak sedikit terlambat. Bisa teman-teman lihat di sini. Dan akan kecil-kecil ya nanti ketika menjadi prepupanya. Oke, dan kita pindah ke media basah ya. Di sini sudah ada media basah, cenderung berair ya, ataupun cair. Bisa teman-teman lihat di sini. Untuk maggotnya besar-besar ya. Dan kita di sini akan berbicara tentang kekurangannya dulu ya. Mungkin untuk kekurangannya itu, untuk pandangan atau pemandangannya lebih mencolok ya, kurang enak dilihat seperti ini. Dan kekurangan kedua mungkin ketika untuk pakan itu habis ataupun untuk populasi terlalu padat, biasanya dia pada naik-naik ya ke pinggir, tapi ini tidak naik karena untuk pakannya baru kita kasih kemarin, baru kita ganti media dengan pakan baru ya. Dan untuk kekurangan ketiga mungkin pertumbuhannya tidak merata ya ketika untuk populasi agak padat. Bisa teman-teman lihat di sini, jadi dia pada naik ke pinggir-pinggir.
Dan untuk kelebihannya, untuk media basah itu sendiri mungkin untuk maggotnya akan besar-besar ya, bisa teman-teman lihat di sini. Itu dia maggotnya sangat besar-besar. Karena untuk media basah itu dia akan lebih lama menjadi prepupanya ya. Dan untuk prepupanya nanti akan besar-besar ya. Bisa kita sesuaikan ukuran itu ketika sudah mulai besar ataupun sudah cukup untuk ukurannya, itu bisa kita keringkan ya. Karena untuk mempercepat si maggot untuk menjadi prepupa itu medianya harus kita keringkan ya. Karena ketika medianya basah seperti ini, dia akan terus membesar, akan terus bertumbuh ya dan membesarkan badannya. Biasanya dia sampai 4 minggu atau 1 bulan lebih dia tidak akan menjadi prepupa ya, dia akan memperbesar badannya seperti ini. Dan untuk kelebihannya selanjutnya mungkin kita bisa irit pakan ya untuk media basah seperti ini. Karena ketika habis bisa kita tambahkan menggunakan cairan atau cucian beras ataupun air kedelai ataupun juga air kelapa ya. Jadi untuk pakan buah-buahan itu hanya media di awal ya, karena ketika kita tumpuk untuk pakan dengan buah-buahan itu nantinya yang di bawah tidak akan terurai ya dan akan menimbulkan bau. Dan untuk media basah ini tidak menimbulkan bau ya, karena ini untuk medianya tidak terlalu tebal, hanya sekitar 1 cm ya. 1 cm seperti ini, tidak nyampe 1 ujung jari ya. Jadi untuk media basah itu jika teman-teman tidak atur untuk ketebalan medianya ataupun ketika pakan masih ada, jika teman-teman tambahkan terus biasanya akan menimbulkan bau. Karena yang di bawah itu tidak akan terurai ya, tidak akan terjangkau oleh si maggot-maggot, karena si maggot akan mengurai bagian atas ya. Lebih baiknya teman-teman hanya tambahkan air perasan buah-buahan boleh, bisa juga dengan air perasan cucian beras ya, ataupun air kedelai itu bagus ya, air kelapa juga bagus. Jadi mungkin untuk keuntungan media basah atau media cair itu kita lebih efisien di kerja ya. Dan ini maggot-maggot ini umur sekitar 10 hari ya. Bisa teman-teman lihat 10 hari dari penebaran untuk posturnya sudah mulai besar-besar. Cuman kemarin ini karena baru kita bagi 2, jadi untuk pertumbuhannya belum merata ya. Karena kemarin terlalu padat, ini baru kita bagi 2 dan pertumbuhannya sudah mulai merata ya. Ini untuk kelebihannya seperti itu ya, kita bisa efisien di waktu. Kita tidak perlu menambahkan pakan setiap hari. Ini bisa 1 minggu kita kasih pakan sudah cukup ya, dengan air perasan buah ataupun air-air yang lainnya. Dan mungkin untuk kekurangannya juga media kering ini kita harus tambahkan pakan setiap hari ya. Jadi jika kita menginginkan media kering dengan pakan buah-buahan itu untuk 1 kali pakan, untuk 1 kali pemberian pakan itu harus habis sekitar 1 kali 24 jam ya. Jadi kita harus tambahkan setiap hari ya. Jadi mungkin lebih tidak efisien di tenaga ya. Mungkin agak sedikit banyak kesibukannya untuk media kering seperti ini, tidak seperti media basah. Oke, mungkin seperti itu ya untuk kekurangan dan kelebihan media kering dan media basah. Sedikit penjelasan dari saya ya untuk teman-teman semuanya. Semoga bisa bermanfaat ya untuk teman-teman semuanya, dan selalu semangat dalam berbudidaya maggot BSF-nya ya. Kejar terus impian dan cita-cita kalian. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan juga subscribe-nya ya, supaya kita bisa lebih bersemangat untuk selalu sering-sering di seputaran budidaya maggot BSF ya. Dan semoga sukses untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.